hari Sabat itu adalah ya nggak ada aktivitas, memang nggak ada aktivitas. Gitu, nggak ada aktivitas kan gitu ya. Ya cukup fokus ibadah saja kan gitu. Advent pecahan dari Katolik. Oh gitu Kak ya? Oh iya ya. Terima kasih Kak Mila. Nah gitu, nggak ada aktivitas artinya fokus ibadah saja di rumah kan gitu ya. Dilarang keluar dan dilarang segala macam gitu. Nah tetapi menurut pengertian teman-teman Kristen kebanyakan itu mengkuduskan hari Sabat itu pergi ke gereja gitu. Padahal di dalam dalil untuk pribadi ke gereja itu nggak ada itu. Bagaimana kira-kira menurut tanggapannya Adindaku, Mamen? Ya benar tuh Bang. Eh, Terima kasih kami. yang Katolik juga pecahannya banyak kok Bang. Bukan hanya Protestan, Katolik Ortodoks juga itu pecahannya juga. Iya. Nah, ini teman-teman salah satu, terima kasih banyak Kak Mimi. Ini salah satu contoh teman-teman yang di bawah, khususnya teman-teman Kristen yang di bawah. Contoh, ini salah satu contoh teman kita Kristen yang dari Katolik, Mamenku, ketika dia ngobrol santun, sopan, lebih mengutamakan adab. Nah, teman-teman Kristen yang seperti ini yang kita harapkan. Gitu, jangan, iya kan, jangan tiba-tiba naik, tiba-tiba kesetanan, nggak jelas, apalah segala macam. Kayak tadi ada si orang itu, tiba-tiba naik, ngajak diskusi, ngajak debat, apa segala macam. Malahan sebelum diskusi, belum prolog malah udah kepental, udah kena mental duluan kan? Itu. Gimana tuan? Gimana? Memang ada aja sih Bang orang-orang Kristen maupun Katolik itu yang fanatik dengan ajarannya. Ya ada aja tuh. Jadi kalau semisal dikritisi apa yang salah dari ajaran Katolik maupun Kristen, itu tuh mereka langsung semacam apa, kalau aku minjam bahasa-bahasa orang ini, kebakaran jenggot begitu Bang. Dan yang Islam juga sama. Jadi maksudnya tuh kalau diskusi itu kan ya inilah maksudnya tuh tenang gitu, enak. Betul, sepakat. Jadi dapat arahnya tuh Bang. Jadi kawan ini sepakat. Ini nih untuk kawan-kawan yang Kristen yang ada di room ini. Silakan Adindaku, silakan. Pesan-pesan buat teman-teman Kristen yang ada di bawah, silakan. Iya Bang, kalau untuk orang-orang Kristen yang mau naik ke room Abang ini, kalau semisal ada kira-kira pertanyaan Abang ini yang kira-kira agak susah kawan-kawan jawab, itu tuh jangan langsung marah atau cuman ya, biar arahnya tuh dapat. Kalau memang tidak tahu gitu jawabnya. Jangan karena tidak tahu jadi marah gitu. Biar enak untuk ini ya, diskusi. Betul. Sepakat. Iya, sepakat saya kalau itu. Jadi, betul. Diskusi itu kan untuk ini Bang, memecahkan sesuatu yang kita anggap tuh rasa penasaran kita itu Bang gitu. Betul. Terima kasih Kari. Iya, di mana ada satu problem atau suatu hal yang mesti dicarikan solusi gitu kan, kira-kira bagaimana ketika dia memberikan suatu pertanyaan itu kita pecahkan teka-tekinya kan gitu ya. Benar Bang. Kan gitu. Dimana rata-rata teman-teman Kristen ini ketika saya lihat ketika dia berdiskusi, mereka mencari bukan mencari kebenaran tetapi mencari pembenaran gitu. Nah, dimana ketika seseorang mencari kebenaran kan gitu, mencari kebenaran berarti ada yang ketidakbenaran kan gitu ya. Benar. Nah, di sini kita lihat yang mana kebenaran itu dan yang mana ketidakbenaran itu kan gitu. Gimana, Dinda? Sepakat? Sepakat Bang, sepakat. Mantap. Nah, ini kan enak teman-teman kan, prolognya enak kan gitu ya. Gitu, enak, santun apa segala macam, enak kali. Buat ini yang bilang Kristen seks itu maksudnya gimana? Ini Bang Alvin dari mana Bang Alvin? Ya udah naiklah Bang Alvin. Naik. Siapa tahu Bang Alvin dari Katolik atau apa kan? Itu. Gak apa-apa lah. Nah ini brother saya di atas ini Bang Mamen. Terima kasih Bang Andre, jazakallah khair. Ini Bang Mamen di atas saya ini, di samping saya ada
Jimen ini gitu kan. Kristen juga. Kristen juga. Kristen juga gitu. Nah, di mana dia sendiri ini lagi sementara mencari fakta yang ada di dalam Bible gitu. Nah, dia ngomongnya gini ke saya. Jadi gini, Bang. Selama ini saya tidak mencari kebenaran, di mana rata-rata teman-teman saya di gereja itu kemakan dogma, kemakan doktrin, kan gitu. Di mana di dalam Bible itu kebenaran itu hanya 10%. Gitu. Di dalam Bible itu kebenaran hanya 10%, 90%-nya adalah doktrin. Doktrin dari bapak-bapak gereja, gitu. Nah, benar ya, Bang Mamin ya? Benar. Wah, mantap. Nah, ini satu server ini, teman-teman. Kan enak gini, enak kan? Tapi yang saya mau tanyakan ini, Adinda Mamin, kenapa Adinda Mamin ini mengiyakan, membenarkan bahwa di dalam Bible itu 10% kebenaran dan 90% dogma dan doktrin? Kenapa tuh? Gini Bang, walaupun aku tahu hal yang semacam itu Bang ya, tapi aku masih ini kok, gereja terakhir hari Minggu kemarin Bang. Aku masih sering gereja kok. Abang, sebelumnya tuh Bang, aku mau nanya Bang, Abang tahu gak Bang perbedaan kitab Kristen dengan Katolik Bang? Protestan maksudnya? Ya, yang Protestan dengan yang Katolik. Saya biasa tanyakan juga itu sama teman-teman Protestan, kenapa Kristen ini makin ke sana makin kemari. Maksudnya gini, kok kitabnya makin tebal lama-lama menjadi makin tipis. Ngerti enggak maksud saya? Ngerti Bang. Gimana tuh? Nah itu tuh perbedaannya di Deuterokanonika kan? Yes, betul. Nah itu tuh perbedaannya. Dan di kitab Kristen Protestan maupun yang Kristen Katolik itu tuh ada salah satu kitab, mungkin abang udah tahu juga, bukan beberapa kitab yang memang dihilangkan Bang, yang dianggap kitab apokrif. Yes. Nah, kalau menurut lanjut aja dulu Bang, lanjut aja dulu. Saya catat ya. Ini enak ini. Boleh. Ya, Bang. lanjut Adinda, lanjut. Nah, itu tuh yang membuat kadang mempertanyakan gimana kebenaran kitab ini, apakah memang terjaga mulai dari pencetusannya sampai sekarang, apa sudah dimanipulasi demi keuntungan atau kepentingan kelompok gereja, kan kelompok juga organisasi kan. Awalnya tuh kan itu tuh untuk kepentingan gereja gitu kadang Bang. Nah, untuk ini ya tuh benar yang soal doktrin itu Bang, di Katolik juga doktrin banyak, luar biasa banyaknya Bang. Contohnya? Contoh salah satu itu soal pengampunan dosa. Penebusan. Pengampunan dosa Bang, bukan penebusan dosa, pengampunan bukan dosa. Oke. Nah, jadi di pengampunan dosa tuh ada namanya pengakuan dosa. Oke. Setelah melakukan pengakuan dosa, lalu imamnya atau pastornya itu melakukan pengampunan dosa. Jadi dia sebagai tangan perantara Tuhan lah gitu. Untuk mengampuni dosa manusia. Jadi ada juga kadang di pikiran ini terlintas gitu Bang. Sejak kapan manusia bisa mengampuni manusia gitu loh. Maksudnya mantap. Ini jalan akalnya nih teman-teman. Jalan akalnya nih. Jalan akalnya nih. Mantap ini jalan akalnya. Iya. Oke, lanjut. Itu tuh dari STM dulu tuh Bang. Tapi ya aku tuh mengutamakan imanku aja lah. Yang penting percaya saja. Kalau semisal ya aku tuh sampai sekarang gini Bang. Tapi kalau semisal salah tolong diluruskan Bang ya. Siap. Aku tuh begini Bang. Mengenai ini ya, tapi itu sebenarnya yang membuat saya dilema nih Bang, yang membuat aku dilema tuh. Kalau semisal kitab suci itu bisa dilogikakan, berarti Tuhan itu sebatas logika. Tapi tolong diluruskan Bang, itu pernyataan. Siap. Aku tuh dilema Bang. Jadi untuk mengkritisi kitab suci itu pun terkadang ada rasa-rasa takut, rasa berdosa gitu. Aduh, aku berdosa nggak ya? Hanya karena pernyataan itu Bang. Sebenarnya itu pun doktrin sebenarnya. Aku sadar, tapi aku tuh
akan nggak bisa ngingkarin pernyataan itu bang. Oh benar juga ya, benar juga macam ilmu mantik seperti itu bang. Jadi kalau dipikir-pikir, Aha. Oke, boleh saya nanggapi bang? boleh Tahu bang. mantik dari mana? Tahu mantik dari mana? Kebetulan teman saya lintas agama di sini bang, yang ini yang Hindu, Buddha, Konghucu, Islam lebih banyak bang. Oke, sip. Oke. Nah, silakan Adinda, Jimen. Oke. Anda menyatakan takut juga hanya mengkritisi atau mengkritik Alkitab ya atau kitab suci, ataupun Anda apakah itu karena kita berpikir secara logika hanya sebatas logika yang memang harus berlogika, brother. Tahu nggak, logika itu mengaktifkan iman dan keyakinanmu. Saya ambil tolak ukur yang paling kecil. Ketika brother berada di tebing, ingin melompat di tebing yang satu, akal Anda memperkirakan berapa langkah Anda ngambil ancang-ancang untuk lompat di sebelah itu bekerja. Karena ketika Anda bilang saya yakin saja, Anda akan lompat tanpa perhitungan, Anda akan masuk jurang. Itu namanya akal. Akal itu mengaktifkan iman dan keyakinan. Saya ulang, gini, di dunia ini banyak tuh orang-orang yang mengaktifkan iman dan keyakinannya, tapi tidak ada ujungnya yang memang substansial atau tujuan yang memang hakiki dari Allah Bapa. Contoh ini ada orang yang beragama, lalu dia menyembah dan memuliakan namanya kotoran sapi, bahkan sapi tidak bisa dipotong, dan menganggap sapi itu adalah hewan suci dan dewa dia juga atau Tuhan dia juga. Menurut Anda itu secara akal pemikiran Anda logik atau tidak? Halo, maminku. Mohon maaf nih bang. Iya. Kebetulan aku Katolik bang, bukan Hindu bang. Iya. Saya mengaktifkan nalar reasoning pikiran Anda. Menurut Anda itu logik atau tidak? Saya tidak membilang Anda. Ya. Iya. Kalau semisal mau diajak berlogika bang, logikanya gini juga bang. Abang kan nanya logika ke saya ini kan soal ke aku nih kan soal orang Hindu menyembah sapi gitu kan, itu apakah logik gitu ya? Iya. Nah jadi balik lagi pertanyaanku bang, mungkinkah Tuhan itu bisa jadi apapun? Mungkin. Tuhan itu bisa jadi apapun? Bukan mungkin, bisa. Mungkin itu bisa tidak, tapi kalau dibilang bisa, udah pasti bisa. Bisa, betul, bisa. Iya, tapi bisanya itu dibatasi dengan kodrat, derajat, kekuasaannya. Tidak Ada mungkin batasan. seorang, iya, Ada batasannya. Tidak mungkin kodratnya seorang raja jadi pengemis. Benar. You paham? You paham nggak? Paham bang. Mohon Bukan raja nggak bisa jadi pengemis loh. Bukan raja nggak bisa, tapi kodratnya adalah dia seorang raja, the king. The king. Ya, begitu Tuhan. Ada orang mempertanyakan kepada saya, saudara seiman saya di GBI, mengenai kan, bisa nggak Tuhan itu menciptakan sebuah kekuatan atau seseorang yang bisa mengalahkan dirinya? Bisa. Tapi pertanyaan yang paling mendasar, dia akan melampaui kodratnya. Apa kodratnya itu? Dia akan bertanding pada kekuatannya, kuasanya sendiri. Bisa nggak dia berubah menjadi manusia? Allah Bapa bisa, atau Tuhan itu bisa. Tapi dia akan melangkahi kodratnya sebagai pencipta, di mana pencipta itu tidak terlihat esa. Satu, ketika dia mengatakan dari awal bahwa saya ini adalah esa dan saya tidak seperti manusia, tidak berbohong, tidak berdusta, dan ucapan saya adalah benar, lalu dia berubah menjadi manusia, menurut Anda itu udah lepas dari kodratnya atau tidak? Oke, gini bang. Nah, itu kan saya reasoning aja cara berpikirmu ya. Baik bang. Aku mau nanya dulu nih bang. Oke, lanjut. Abang di sini nggak munafik kan? Abang nih Kristen apa nih? Saya Kristen. Anda mau jumpa saya offline? Bukan bang, bukan. Tunggu. Dia Kristen. Oke. Saya di battle, brother. Saya di battle, careful. Saya di battle, brother. Careful, Medan. GBI. Yes.
Oke. Betul. Di Carrefour di Medan dia. Tahu Bang, Carrefour tahu. Aku ini pernah juga main ke Medan. Haha. Eh, Abang secara pribadi aja. Abang secara pribadi percaya tidak dengan Allah Tritunggal? Oh, saya tidak percaya. Oke. Gini saya tengahin aja. Saya kasih dulu Lise ya, supaya pernyataan supaya Anda tidak gagal paham nanti jawaban saya saat ini. Pada awalnya saya percaya Tritunggal karena saya tidak mencari tahu. Karena namanya kita ini kan kita dari kecil kan kita tinggal sama nenek tuh. Gitu kan, brother? Nah, jadi nenek kan agama yang diturunkan, diwariskan gitu. Nah, andai kata kita dari kecil tadi bisa memilih dalam rahim seorang ibu, kita akan memilih agama kita sendiri, gitu. Satu. Jadi ketika saya udah tahu bahwa semua pernyataan Tritunggal itu hanya sebuah yang tidak ditegaskan dalam Alkitab, baik Allah Bapa dan Yesus, merujuk pada original teks Alkitab, saya mengatakan itu tidak ada, gitu. Tritunggal itu tidak ada. Kalau menurut Adinda Maminku gimana? Menurut pemahaman kamu tentang Tritunggal, cemana tuh? Sebenarnya pertanyaanku tadi Bang belum selesai sebenarnya Bang. Ya oke, lanjutlah. Kasih tidak apa. Enggak apa-apa. Pelan-pelan aja kita pelan-pelan. Aman Bang. Terus Abang secara pribadi, Bang Jimen ini secara pribadi percaya tidak dengan Yesus Kristus? Oh, Yesus Kristus jadi apa? Jadi seorang Tuhan kah? Sebagai apa maksudnya? Sebagai apa? Yesus itu sebagai apa? Ya, Anda harus klarifikasi dulu itu. Baik Bang. Bagi Abang, Yesus itu Tuhan atau manusia? Oke, saya akan jawab dua jawaban versi, secara pribadi dan secara Alkitab. Secara pribadi. Oke, ya saya akan jawab dua-dua. Anda minta satu, saya kasih dua, supaya juga ini pelajaran edukasi juga yang dibawa kepada saudara seiman kita. Yes, betul. Secara pribadi, bagaimana dia mengatakan dia Tuhan, ya? Dia di Tuhan kita katakan dia Tuhan, sementara seorang Yesus sendiri tidak mengakui dirinya Tuhan, justru sebaliknya mengakui dia utusan, dan pekerjaan besar, mujizat-mujizatnya, perkataan dan firman-Nya tidak berasal dari dirinya, melainkan Allah Bapa yang ada di kerajaan surga. Logika, kalau sesuatu hal berasal dari atasnya, apakah dia memang kuasa yang sama dengan yang di atas? Ayo brother, itu kan satu secara pribadi. Secara Alkitab, pandangan Alkitab telah menegaskan sifat-sifat Allah itu di Bilangan 23 atau 18 itu kalau nggak salah, lupa, bahwa apa itu? Allah itu tidak berdusta seperti manusia, tidak berbohong, tidak menyesal seperti anak manusia, dan perkataannya itu perkataannya itu Bilangan 23:19. Bilangan 23:19. Ya. Allah bukan Elohim, bukan manusia, sehingga ia berdusta. Iya. Dan jelas sifatnya udah dijelaskannya seperti itu. Yesus berdusta, brother. Tahu? Yesus bisa berbohong. Di mana ketika para murid-muridnya mengajak dia pesta, dan dia mengatakan waktuku belum genap, saya tidak ke sana. Tiba-tiba ketika muridnya pergi ke sana, saya baru bahas kemarin itu, iya kan Bang? Saya baru bahas kemarin. Ketika malam muridnya udah ke sana, diam-diam dan tidak terang-terangan dia pergi ke sana untuk memperhatikan atau mengintip. Itu menurut Anda diam-diam tidak terang-terangan, padahal ada kalimat sebelumnya dia tidak akan ke sana, waktunya belum genap. Menurutmu itu adalah sesuatu hal makna yang berbohong, menutupi atau tidak? Itu berbohong, menutupi. Nah, jadi gagalnya sifat Allah Bapa itu tadi kepada tubuh Yesus, brother. Nah, itu secara Alkitab. Secara Alkitab, di perjanjian lama telah dijelaskan oleh Allah Bapa kepada Musa. Musa menyampaikan ke Bani Israel,
bahwa gimana kepada siapa mereka untuk disembah, kepada siapa mereka harus menyembah. Jelas dia menegaskan kepada Musa, Musa menegaskan kepada Bani Israel, dan Yesus menegaskan kepada Allah Tuhan kita. Yesus berkata loh, Allah Tuhan kita. Benar. Jadi brother, saya jawab dua versi kepadamu. Oke. Ya, jadi versi pribadi secara logika dan versi pandangan Alkitab. Oke. Kenapa ada timbul namanya mentuhankan atau Tritunggal? Perjanjian baru, brother. Lu tahu nggak di perjanjian baru itu ada banyak ayat sisipan? Lu tahu nggak di perjanjian baru itu banyak perubahan makna tidak sesuai dengan terjemahan original teks. Bahkan yang paling kecil ku kasih tolak ukur, kata tuan atau rabi atau guru yang dulu pada saat itu di Bani Israel menjadi Tuhan. Lu tahu nggak? Nah, jadi satu ayat itu aja sudah merusak sampai generasi kita ini udah masuk di kerajaan, tidak masuk di kerajaan sorga yang kekal, tapi di dalam dosa, di dalam neraka, gitu. Jawaban belum ku dapat bang jawabannya bang. Apakah abang percaya secara pribadi Yesus itu Tuhan atau manusia? Belum Saya ada sudah jawaban. jawab. Anda harusnya reasoning. Saya sudah jelas Langsung aja, mengatakan saya tidak setuju. Saya tidak percaya. Saya percaya ketika saya bilang dia utusan, saya jawab secara pribadi utusan. Anda harus menangkap. Oh berarti dia mengkalkulasikan, menyimpulkan bahwa Yesus ini adalah utusan. Oke, Dia nah itu sekarang utusan. gini, sekarang gini, Dinda Jimen. Kalau menurut pemahamannya Jimen ini menganggap Yesus adalah utusan. Nah, di mana utusan sudah pasti manusia, kan gitu. Jelas. Nah, kan gitu kan. Nah, kalau menurut pemahaman Dinda Maminku ini menganggap Yesus ini statusnya apakah dia sebagai Tuhan itu sendiri atau dia sebagai utusan. Nah, itu bang. Sebelumnya bang, aku jawab bentar yang di abang Jimen tadi bang ya. Iya. Berarti aku menyimpulkan kalau abang tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan bang ya. Iya, karena itu bukan pandangan Alkitab, itu pandangan dogma. Benar. Bapak-bapak gereja dan Saulus. Doktrin ya. Doktrin, ya. Bapak-bapak gereja dan Paulus di 405 Masehi ketika dikanonkan. Nah, berarti kunyatakan di sini berarti pemikiran abang dengan kawan-kawan yang di GBI itu berbeda bang ya. Ya ada juga GBI yang percaya ya banyak. Kami kalau pribadi ada hampir 30 orang, kami sering diskusi, kami tidak percaya. Bukan tidak percaya lagi karena kan kami berdasarkan data. Kami gini, kita ini Kristen, kamu Kristen Katolik. Kamu mau mengikuti bapak-bapak gereja atau mau mengikuti Alkitab yang disampaikan oleh Yesus merujuk pada original teks dan atau yang disampaikan Musa dan Allah Bapa? Saya mau tanya dulu itu. Kita jujur-jujur aja, kamu mengikuti mana coba? Abang meragukan isi Alkitab nggak bang? Kalau abang mengatakan meragukan isi Alkitab, jadi Alkitab yang mana yang harus diikutin kan gitu? Brother, Alkitab jelas udah di depan mata kita. Kita tidak boleh mempertanyakan Alkitab mana. Kristen sudah jelas Alkitabnya apa. Katolik sudah jelas Alkitabnya apa. Kitab itu kita bedah. Dengerin dulu. Kitab itu kita bedah. Kita telusuri. Apakah memang benar-benar murni? Itu firman Allah dan firman Yesus. Itu harusnya tugas kita, bukan mencari kitab lain. Ketika nanti kitab itu udah kita bedah, kita cari kebenaran, kebenaran itu akan menuntun kita kepada tempat di mana harusnya kita berada, brother. Jadi jangan menganggap, oh kepada kitab siapa kamu kalau tidak percaya ini kitab ini, jadi kitab apa yang kamu percayai? Jangan dulu mudah percaya, itu yang dibilang iman. Jangan imani dulu, cari tahu dulu. Kalau contohnya, saya ada di ayat Alkitab, meminum racun bahwa menunjukkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus. Menurutmu sekarang saya uji tuh, berapa orang-orang kita saudara seiman kita minum racun? Dia tidak akan mati. Berani nggak? Gak berani lah bang. Justru itu, karena ada beberapa orang goblok dulu mencoba firman Allah itu, menguji firman itu, tapi mati satu kampung gitu, satu daerah. Jadi
Mainkan dulu akalmu. Akalmu itu mengaktifkan iman dan keyakinanmu dan menuntun kamu ke jalan kebenaran. Itu namanya akal. Manusia itu diciptakan sejak lahir diberikan akal. Tapi akalnya belum aktif sebab masih kita melewati fase baby atau bayi, baru fase anak-anak. Fase remaja kita mulai diaktifkan itu membedakan mana hal baik dan buruk, hal yang benar yang tidak benar. Disitulah momentum kita, brother. Disitulah saya mulai sadar, brother. Ketika saya sudah kuliah, brother. Baik, Bang. Saya sebelumnya kita kan di gereja sangat gini ya, kita di gereja, brother. Kita jujur ya di sini. Di gereja itu kita anggap loh orang-orang bapak gereja itu, orang romo-romo itu, rabi itu, atau pendeta itu, ataupun para tidak mungkinlah mereka berbohong, tidaklah mungkinlah mereka berbuat yang lain-lain, karena mereka itu adalah pelayan Tuhan. Betul nggak? Benar, Bang. Betul nggak? Jadi dogma itu yang ada di pemikiran kita, kita menganggap apa yang mereka sampaikan tentang firman Tuhan, walaupun salah, benar bagi kita. Gitu. Ya, Bang, nangkap, Bang. Nah, sempat terpending tadi, Dinda, yang saya tanyakan tadi, kalau Dinda Mamenku ini menganggap status Yesus ini, apakah dia sebagai Tuhan itu sendiri, atau hanya sebagai utusan? Kalau jawaban saya, Bang, jawaban aku jawab dia sebagai utusan dan sebagai Tuhan, Bang. Oh, ini sama Oke. dengan sama pendeta Kristen kemarin. Iya. Ini sama dengan Sebagai Tuhan, dia sebagai Tuhan juga, dia pun juga sebagai utusan. ya. Nah, kalau memang Yesus itu Tuhan sekaligus utusan, di sini muncul pertanyaan, Dinda. Kapan dia sebagai statusnya sebagai Tuhan dan kapan dia sebagai statusnya utusan? Ataukah pada saat dia menjadi utusan dia Tuhan juga? Bang, itu mohon maaf Bang, menyela ya Bang. Itu terlalu mungkin masih berpikir panjang dia, tapi saya kasih yang lebih mudah. Nggak apa-apa, Bang. Ini dia paham. Oke. Aku paham, Bang. Dia paham. Aku tuh suka sama pertanyaan yang seperti ini, Bang. Itu tuh pertanyaan yang memang memaksa kita untuk berpikir keras, ya kan? Tenang, Jimen. Saya bukan host kaleng-kaleng. Minta Bang. Lanjut. Gimana tuh? Posisi Yesus Sebagai manusia atau sebagai utusan itu pada waktu sebenarnya dia nggak bisa dipisahkan dengan manusia dan Tuhan ya, Bang. Dia 100% manusia dan 100% Tuhan, Bang. Ini Oke. ini kok Bang ya, ini pendapat pribadi saya. Gak apa-apa. Dia itu tidak bisa dipisahkan dari manusia dan ketuhanannya, Bang. Jadi dia tuh 100% manusia, 100% Tuhan. Jadi pada saat kapan dia sebagai utusan, pada saat kapan dia sebagai Allah, pertanyaan Abang host tadi. Yes. Nah, itu tuh pada saat kapan saja mungkin, karena ketuhanan dan utusan atau manusia itu tidak bisa dipisahkan dari dia, Bang. Itu jawaban pribadi. Kayaknya Mamenku ini kurang menjelaskan gitu. Maksudnya biar saya bantu ya Mamenku ya. Berarti pada saat Yesus ini ada di bumi, dia sebagai manusia, dan iya kan? 100% Tuhan, Bang. sebagai utusan juga, Nah, dan itu. sebagai Tuhan juga, Iya, Bang. gitu kan? Iya, Bang. Oke, saya tarik kembali di perjanjian lama, gitu kan? Saya tarik lagi di perjanjian lama. Tapi sebelum saya tarik di perjanjian lama, saya tanya dulu sama Bang Maminku ini. Kira-kira menurut Adinda Maminku ini, kira-kira Tuhan bisa berbohong atau tidak? Bisa saja, Bang. Bisa, Bang. Bisa. Bisa, berarti Tuhan bisa berbohong gitu ya? Bisa kalau dia mau, Bang. Bisa kalau dia mau. Berarti sifat kemahabenarannya itu gugur. Itulah dibilang kodrat tadi. Tunggu, Bang. Gimana? Aduh, ayo. Makanya hati-hati. Tunggu.
Aku balik ke ini bang, kemahaannya Tuhan bang. Iya. Bukannya Kemahaannya Tuhan itu tidak ada namanya maha bohong. Maha Tuhan itu Bukannya yang ada Tuhan. maha benar, maha kuasa. Maha bohong tidak ada. Di Ya, Alkitab tidak ada. artinya dia tidak pernah salah. Nah, Iya, benar. dan tidak pernah berbohong, brother. Ah, Aku dan setuju. tidak pernah berbohong. Jadi balik ke maha ketuhanan itu, Tuhan itu kan maha bisa. Nah, Aha. kalau Tuhan itu mau bohong, dia bisa bang. Tapi untuk apa? Untuk apa dia bohong? Dia sebenarnya Untuk bisa. apa dia bohong? Dia sebenarnya bisa memusnahkan kita ini semua bang. Musnah. Tapi untuk apa? Untuk apa? Itu pertanyaannya bang. Tapi jangan dulu sekarang, belum nikah saya. Oke bang, itu jawaban gue bang. Bisa Oke, saja. nah kemudian. saya kembalikan lagi tadi. Dinda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Inspirasi. Assalamualaikum Ustazah Ferat. Waalaikumsalam. Lanjut. Iya, siap Bang Ardi. Nah, kalau Tuhan itu memilih untuk bohong, berarti sifat kemahabenarannya hilang, gitu kan? Nah, kalau Tuhan itu bisa menghendaki dirinya sebagai manusia, berarti sifat maha kekuasaannya hilang. Gitu. Kenapa? Karena yang namanya manusia tidak ada haknya untuk berkuasa, karena yang punya kuasa adalah Tuhan. Kan gitu. Benar kan? Nah, kembali lagi tadi perihal tentang masalah narasi dari Adinda Mamenku ini, di mana Adinda Mamenku mengatakan bahwa Tuhan itu bisa saja berbohong, gitu kan? Berarti ya sifat ketuhanannya kan sudah hilang kan gitu ya, kemahabenarannya. Nah, menurut Adinda Mamenku ini, Tuhan yang ada di Perjanjian Lama, apakah Yesus atau dengan tokoh yang berbeda? Balik lagi ke Allah Tritunggal itu bang. Jadi sebenarnya Allah Tritunggal itu satu kodrat dalam 3 pribadi bang. Satu kodrat dalam 3 pribadi. Jadi kalau ditanya pribadi yang sama atau yang berbeda, jawabanku yang berbeda bang. Tapi kodratnya satu kodrat itu sama seperti mangga semisal bang ya. Mohon izin bang. Nah, berarti kalau saya nyimak dari jawabannya Adinda Mamenku ini, jawabannya mengarah ke doktrin, ke dogma. Tetapi poin saya bukan di situ. Poin saya, apakah Tuhan di Perjanjian Lama dengan Tuhan di Perjanjian Baru tokohnya sama, yaitu Yesus? Tidak bang. Tidak, beda. Kalau untuk nama, beda bang kalau untuk nama. Nah, berarti satu kitab ada 2 Tuhan. Nah, izin bang. Petik mangga. Aduh, Bang Alom nih bahas petik mangga pula di sini, Bah. Nah, izin bang. Di Yohanes 1 ayat 1 itu kan bang, ada ayat yang berbunyi. Paham. Nah itu Ya. tuh. Pada mulanya Paham. adalah. Pada firman. mulanya adalah firman. Firman adalah Theos. Jadi Paham itu. Nah, tetapi ketika pertanyaan ini saya lontarkan kepada teman-teman Kristen, 90% mengatakan, bahkan 95% dari mereka mengatakan bahwa jawabannya iya. Tuhan di Perjanjian Lama dan di Perjanjian Baru tokohnya sama, Yesus, cuman berganti nama. Gitu kan, berganti nama. Kan gitu. Nah, di mana di Perjanjian Lama mengatakan sesuai dengan firman Tuhan di Bilangan 23:19 bahwa Tuhan tidak pernah menjadi manusia. Artinya Yesus ini sebagai Tuhan tidak bakalan pernah menjadi manusia, gitu kan? Apalagi anak tetapi di manusia. Perjanjian Baru, tetapi di Perjanjian Baru, ketika ditanya teman-teman Kristen, kebanyakan mereka menjawab adalah reinkarnasi, mengambil rupa manusia, berarti menjadi manusia, berarti Tuhan ini berbohong. Paham enggak maksud saya? paham bang. Siap, terima kasih. Bang Inspirasi, mohon izin bang.
firman Alkitab tadi yang apa ya, ulangan ya, ulangan 23, bisa nggak dibacakan ulang? Bilangan. Bilangan. Mohon izin Aha. dibacakan, bisa nggak bang? Bilangan 23:19. Ya, mohon izin bang, saya lagi nyetir ini juga. Wait ya, saya takut salah baca, salah. Iya, salah, itu saya juga takut salah juga satu kata. nanti jadi bumerang gitu. Tapi konteksnya di situ, konteksnya itu di situ, Iya. di mana inspirasi tidak pernah salah. Salah lah. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masaan firmannya. Nah, gitu kan? Ya, lanjut bang, masaan firmannya. Nah, masakan ia berfirman dan tidak Berfirman. melakukannya? Oke, dan dia menepati. Tidak melakukannya atau berbicara. Ya, dan dia menepati janjinya. Menepati janjinya, artinya ya menepati janjinya, tidak bohong Oke, gitu siap. ceritanya. Jadi saudara Mamenko, Yesus itu Tuhan yang menjadi manusia, berarti sudah gagal omongan dia yang di firman Allah ini. Berarti dia tidak konsisten, tidak menepati. Berarti dia bukan Tuhan, bukan Allah. Dia berubah menjadi anak manusia di perkandungan Maria dengan Roh Kudus tanpa hubungan seksual. Tapi ujungnya di bumi itu dia adalah anak manusia. Udah gagal dia jadi Allah. Udah manusia, anak manusia, udah gagal jadi Allah. Ditambah lagi ke poin ketiga, tidak menepati perkataannya yang firmannya yang baru dibacakan. Nah, makanya saya bilang tadi, apakah Tuhan itu bisa bohong? Setahu saya yang bohong itu cuma manusia, bukan manusia. Nah, oke. Saya akan bahas Tuhan. Gitu. tentang Bang Ardi mau Yohanes. masuk, Bang Ardi? Bang Ardi mau masuk? Bang Masuk Mulai kemana? Lanjut dulu. Yo, Waalaikumsalam. Bang Ardi mau masuk, Bang Ardi? Ini slow-slow aja Bang Ardi, kebetulan teman Adinda kita ini Mamenku. Ada apa Di ini? awal-awal lagi ini sama seperti kayak ini Adinda Jimen juga. Nah, jadi Gimana? Sini lagi gini bang, di situ kan di ayat itu kan dikatakan Ayat apa? Aku nggak nyimak, aku barusan nyimak. Ayat apa? maaf, Itu Bang Ardi bilangan 23:19. Tak buka. Tar dulu. Elohim bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Oh, Bukan. ala bilangan toh. Bilangan. Oh, kiraan Quran. Ya, gimana? Bilangan. mengenai itu bang. Ya, gimana? Jadi dia bukan manusia sehingga dia berbohong, begitu kan bang? Ya, kenapa? Aku tuh pernah membaca kisah 25 nabi dan rasul. Di nabi ke-24 Isa Al-Masih, di sana aku nemuin ada kata-kata bahwa Isa Al-Masih itu adalah suci. Isa suci itu adalah suci ya. Terus gimana? Tanpa dosa, suci tanpa dosa gitu bang ya. Suci tanpa dosa ya. Terus gimana? Di maksudku buku kalau 25 bisa nabi. diselang nggak apa-apa juga, Nah, di sini jadi, nggak masalah juga. Selang kalau selang kan enak Pertanyaan membelok-beloknya. aku tuh bang, Kalau apakah ada kalau manusia yang pipanya suci? Oke, definisi suci itu gimana maksudnya yang dimaksud di situ? Di kitab itu definisinya gimana? Di bawah sana jauhnya naik aja kok. Di kitab itu ya, jangan di kitab yang lain. Di kitab itu, ya di kitab itu definisi suci yang dimaksud apa? Suci tanpa dosa di sana bang, dikatakan bang di kisah kisah 25 nabi dan rasul. Aku pernah baca itu. Iya, betul, tanpa dosa. Nah, terus? Berarti kalau tanpa dosa dia nggak pernah berbohong dong. Bisa jadi tanpa dosa itu begini bang. Kalau ada orang katakanlah melakukan kesalahan, terus Allah ampuni, masih ada nggak dosanya? Ada nggak? Coba gini. Kalau ada orang berbohong atau orang melakukan dosa, terus dia bertobat pada Allah, terus Allah ampuni, masih ada nggak dosa itu? Nggak ada bang.
Nggak ada. Lah itu para nabi begitu. Para nabi andai pun ada yang melakukan kesalahan ya, andai pun ada yang melakukan kesalahan karena memang beliau adalah manusia, tetapi Allah jaga dari dosa. Allah jaga dari dosa ya. Andai pun ya, para nabi ada, contohkan Nabi Isa, ada yang melakukan salah, tapi Allah sayang kepada nabi tersebut. Allah ingatkan nabi tersebut sehingga tidak terjadi dosa, atau Allah ampuni dosanya. Simpel kan? Iya benar mak. Iya. Ya gitu. Jadi yang dimaksud itu adalah karena Allah ampuni dosa-dosanya, Allah ampuni segala kesalahannya. Begitu loh. Begitu ya. Baik. Nabi Muhammad juga pernah ditegur oleh Allah. Apakah Nabi Muhammad berdosa? Enggak. Kan maksum, dijaga sama Allah dari perbuatan dosa, kan begitu kan? Dijaga. Dijamin gitu, dosanya dijamin sama Tuhan karena dia adalah utusan atau penyampai firman kepada manusia. Dia berbeda dengan makhluk manusia gitu, ada lebihnya gitu. Jadi ketika pun dia berbohong, itu hitungan dosanya itu terampuni, terhapuskan. Ya, Gitu semua maksudnya, itu namanya maksum. Semua itu namanya maksum. Iya, iya. Maksum itu ada di Alkitab terbebas juga gitu. Oh, ada juga di situ. Iya, Oh, ya. jadi Maminku mungkin kurang membaca. Saya ngerti kok maksud tujuan obrolannya ini, tapi saya hanya mau menjelaskan tidak perlu dulu kita jauh-jauh membahas tentang agama lain. Agama kita dulu lah kita koreksi. Gitu. Ayo. Nah, aku nggak ada mengarah ke agama lain kok bang. Itu Nggak tuh Iya, apa-apa. saya ngerti tujuanmu Anda nyindir itu, ngomong itu, saya ngerti. bukan Karena bukan kita- bukan bang, bukan. Demi apapun aku nggak ada tujuan. Oke, nggak apa-apa Bang Jimen. Bang Jimen nggak apa-apa, udah. Nggak apa-apa, tanya aja tuh soal Islam. Apalagi yang tanya soal Islam Bang. Nggak apa-apa, Iya, tanya Bang. aja. Itu bukan, aku nggak ada nanya soal Islam bang. Aku tuh Oh. Isa yang tadi gue tanya bang Isa tuh. Oh iya. Kristen dan Islam kan. Ini itu agak ada beda ya, brother Mamenko. Kita agak beda-beda ya kalau kita nemuin saudara seiman kita kan. Ada orang Kristen yang menyatakan, oh Isa dengan Yesus itu berbeda. Tapi ada juga yang menyatakan Isa dengan Yesus itu sama. Itu orang kita Kristen. Jadi tidak flat dia, tidak optimis dia, tidak substansi dia. Apakah Isa itu sama atau tidak? Berbeda-beda pendapat gitu, brother. Ambil umumnya aja bang, ambil umumnya. Nggak apa-apa Oke, Dinda nggak Jimen. apa-apa. Kita Nggak apa-apa, kita kasih Jimen. kebebasan dulu. Kita kasih kebebasan sama Dinda Mamenku ini. Dia mau bertanya atau bagaimana? Bebas. Kita Mau kasih bertanya kebebasan apa dulu dah? sama dia. Mau bertanya, kan udah saya jawab tadi. Nabi Isa itu bukan cuma Nabi Isa ya, seluruh nabi itu maksum. Seluruh nabi itu maksum. Maksum itu artinya terhindar dari dosa, atau Allah sendiri yang menjaga nabi-nabi itu supaya tidak terhitung sebagai sebuah dosa gitu loh. Paham ya? Paham. Begini bang, aku mau meluruskan kesalahpahaman Bang Jimen. Oh nggak usah, Ya. fokus ke saya aja. Fokus ke saya aja. Nggak udah. apa-apa. Apa yang disampaikan kesalahan? Enggak, aduh Jimen diem Nggak dulu, apa-apa, Jimen. nggak apa-apa, Nyen. Nggak apa-apa. Biarkan Jimen kita diem kasih dulu, dia udah. kebebasan. Bukan Bang, Mamen. Udah fokus. Fokus ke Bang Ardi saja, fokus ke Bang Ardi. Fokus ke Bang Udah, Ardi. fokus. Silakan mau tanya apa? Baik bang. Nah tadi kan kalau kata host inspirasi kehidupan kan, kalau Tuhan itu bukanlah manusia sehingga dia tidak bisa berbohong, sehingga dia tidak berbohong gitu kan. Nah jadi ku cocok logikan dengan yang di kisah 25 nabi dan rasul. Aku nggak ada nyinggung siapa-siapa di sana bang. Nah dan aku pun menujunya ke Nabi Isa Al-Masih yang pada umumnya dipindah oleh sosok yang sama, orang yang sama, tokoh yang sama. Nah Ya udah, intinya Tuhan bukan manusia ya. oke baik. Kayak itu aja intinya. Tuhan bukanlah manusia, ya udah memang bukan gitu loh. Gitu ya. Benar. Iya, nggak mungkin kan Tuhan jadi manusia? Baik bang. Apa bang? Mungkin nggak Tuhan menjadi manusia? Bisa nggak? Mau- Bisa nggak Tuhan jadi manusia? Coba saya tanya, bisa nggak?
manusia menjadi Tuhan itu tak mungkin, Bang. Tapi kalau Tuhan yang menjadi manusia, kalau Tuhan menjadi manusia itu bisa menurut Anda? menurutku bisa, Bang. Oke, Tuhan bisa menjadi apa aja berarti ya? Benar, Bang. Oke, coba kita uji ya logika berpikir itu ya. Kita kunci di situ. Tuhan bisa menjadi apa saja, betul? Sepakat? Maka Oke, baik. Kita uji ya. Apakah Tuhan Anda, yang saya maksud Tuhan Anda kan Tuhan Anda yang bisa menjadi manusia, betul ya? baik, Bang. Oke, baik, kita uji ya. Apakah Tuhan Anda Maha Kuasa? Maha kuasa, Bang. Oke, saya tanya lagi. Apakah Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa menjadi Tuhan yang tidak Maha Kuasa? Ini nih pertanyaan ateis nih, Bang, tapi Loh, aku coba jawab, Bang, ya. Kok pertanyaan ateis gimana? Nah, Ini itu. ini logika loh ini. Benar, Ini bukan benar. soal ateis. Ini gini. Jadi Benar. pertanyaan ini tidak merujuk kepada sebuah golongan apapun juga enggak. Ini logika. Baik, Bang. Logika Benar, berpikir. Universal ini pertanyaannya masih. Baik. Ini logika berpikir, Bang. Jangan diarahkan ke ateis, jangan diarahkan ke apa liberalis. Bukan ini. Ini logis gitu loh. Ilmiah ini. Baik. Baik, Bang Ardiansyah. Ha-ha. Jadi Masih ingat pertanyaan saya? Masih ingat, Bang. Oke, silakan. Pertanyaan seperti itu udah sering ku dengar maksudnya, Bang. Jadi Iya, saya iya. bertanya, Tinggal jawab aja, tugas Anda menjawab aja. bisa, Bang, tapi untuk apa? Bisa, tapi untuk apa? Bisa, Gitu tapi ya? untuk apa? Kalau dia mau Pada kenyataannya bisa nggak? bisa, Bang. Hah? Bisa. Pada kenyataannya menjadi nggak? Kalau dia mau, Bang, dia berkehendak, Enggak, pertanyaan saya, pada kenyataannya bisa, Bang. di kekristenan Tuhan yang maha kuasa bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, terjadi nggak itu? Terjadi, Bang. Terjadi kan? Terjadi. Nah, oke, saya lanjut ya. Intinya Tuhan yang maha kuasa bisa menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, betul? Baik. Tapi sebelum ke sana, Bang, Sabar dulu. Bang, boleh nggak aku ngomong satu kalimat aja, Bang? Ya, Satu. oke lah, silakan. Kalimat. Nah, ini aku Ya, mau ngasih silakan. Putus-putus sinyal Anda, Bang. aku mau ngasih Sinyalku apa disclaimer. sinyal dia ini? Aman Bang Ardi, aman. Oh, Dua-duanya aman. sinyal dia enggak, dia kok lambat yang nerimanya ya? Prosesornya yang gitu Bang Ardi. Gini, Bang, gitu. aku Prosesornya. Nah, gini, Bang, aku mau ngasih Ya. disclaimer dulu, Bang. Semua jawaban yang ku jawab di sini, semua pertanyaan orang abang yang ku jawab itu adalah jawaban dari diri aku sendiri, Bang, bukan Siap. mewakili orang lain, Bang. Siap. Baik. Siap, Bang, siap. Oke, kita lanjut ya. Baik, Bang, lanjut. Betul. Tuhan yang maha kuasa bisa atau tidak menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa di keyakinan Anda? Bisa nggak? Di keyakinan Anda ya? Tuhan yang maha kuasa bisa tidak menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa. Iya, bisa nggak? Sebenarnya Di salah keyakin- pertanyaan. Loh, jangan nyalain pertanyaan Bisa, dong. bisa. Jangan nyalain, masa dikit-dikit nyalain pertanyaan gimana sih? Bisa. Sebenarnya Bisa berarti ya? itu Oke, salah, tapi bisa. Baik, dijawab. baik. Bisa ya intinya ya. Oke, sekarang pertanyaan saya lagi ya. Ketika Tuhan tersebut menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, apakah sebutannya? Apakah sebutannya A, Tuhan yang maha kuasa, atau B, Tuhan yang tidak maha kuasa? Sebutannya apa? Nah, ini Tuhan yang pelan-pelan tidak ini. maha kuasa. Ini saya benar-benar pelan-pelan teman-teman ya. Saya benar-benar menggunakan kecepatan 10 km per jam. Oke, baik, Bang. Nah, Tuhan coba yang tidak maha kuasa. sebutannya apa? Tuhan yang tidak maha kuasa. Tuhan yang tidak maha kuasa. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Ini untuk menguji akal berpikir Anda gitu kan ya. Ketika Tuhan sudah disebut tidak maha kuasa, ya kan? Ketika dia tidak maha kuasa, apakah dia masih memiliki kuasa untuk menjadi yang maha kuasa?
Tidak bang. Tidak, pinter. Ketika dia sudah tidak maha kuasa, pertanyaan saya, siapakah yang menjadi Tuhan yang maha kuasa? Nothing. Nothing. Gimana? Logis gak? Pertanyaan saya logis gak? Enggak, sekarang saya tanya ke Bang Inspirasi dulu. Sebelum Bang Mamen, saya tanya Bang Inspirasi. Pertanyaan saya, menyalahi logika berpikir atau enggak? Menyalahi. Pertanyaan saya. Oh enggak. Saya kira ini. Kalau jawabannya iya. Kalau Aman, pertanyaan aman. saya, pertanyaan Udah betul saya itu, Bang Bang Ardi. Jimen. Bang Jimen, pertanyaan saya, menyalahi logika berpikir enggak? Menyalahi bang. Loh, pertanyaan kok. Pertanyaan, oh tidak. Pertanyaannya Bang Ardi. Tidak, Pertanyaannya Bang tidak, Ardi. tidak. Oh. Oke, pertanyaan saya tidak menyalahi kaidah-kaidah dalam berpikir rasional manusia. Betul, Bang Mamen? Benar bang, benar. Oke, tolong dijawab. Ketika Tuhan menjadi tidak maha kuasa dan tidak bisa menjadi maha kuasa, pertanyaan saya, siapakah yang menjadi Tuhan yang maha kuasa? Nggak ada lagi bang, karena Tuhan itu. Nah, kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Oke. Nggak ada kan? Logis nggak? Logis nggak? Pertanyaan saya loh. Rasional ya? Oke, itu yang pertama. Itu yang pertama. Mari kita uji, mari kita masukkan ke keyakinan Anda, kita masukkan ke apa namanya? Ke keyakinan kekristenan ya, secara logika, betul ya? Baik, baik. Oke. Anda mempercayai Tuhan menjadi manusia, betul? Benar bang. Seperti yang Anda sebutkan bahwasanya ketika Tuhan menjadi manusia, maka dia tidak maha kuasa, betul? Baik bang. Benar, Betul Bang. nggak? Benar. Terbukti nggak ketidakmahakuasaannya yang Tuhan yang menjadi manusia tadi? Terbukti nggak ketidakmahakuasaannya di dalam kitab Anda? Terbukti nggak? Nggak tahu jawabannya? Saya bantu ya. Ulang dulu bang, ulang dulu. Oke. Terbukti atau tidak ketidakmahakuasaan Tuhan Anda ketika menjadi manusia? Terbukti nggak? Terbukti. Nah, Ketidakmahakuasaannya Tuhan Anda setelah jadi manusia gitu ya. terbukti nggak? Manusia. Terbukti nggak? Mungkin karena abang baru join juga tadi ya. Jadi aku tuh meyakini bang 100% Tuhan, 100% manusia bang. Iya, Jadi- ya, oke. 100% Tuhan. Oke, kita bahas di situ dulu ya bentar. 100% Tuhan, 100% manusia. Kita kunci. Kunci. Oke. 100% Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Jawab. 100% Tuhan bang. Tuhan. 100% manusia ini atau apakah Tuhan atau bukan Tuhan? 100% manusia bang. Loh lah ya, 100% manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? 100% Tuhan. Tuhan bang. Tuhan. Dengerin ya. 100% Tuhan. Anda kan jawab dua nih, 100% Tuhan. Ini pakai jempol ya. 100% Tuhan, 100% manusia. Betul, thank you. Moy. Oke, sepakat? Kunci ya. 100% Tuhan dulu kita. 100% Tuhan ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Tuhan bang. Tuhan. Sekarang kita ke manusia ya, 100% manusia ya. Oke. 100% manusia ini apakah Tuhan atau bukan Tuhan? Manusia bang. Loh, Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Iya bang. Bukan Tuhan ya. Putus. Lanjut. Bukan Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Iya. Oke. Kita gabungkan pernyataan tadi. 100% Tuhan, 100% manusia sama dengan 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat bang. Sepakat? Sepakat bang. Oke, berarti Tuhan Anda adalah 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat bang. Oke, masuk akal nggak ketika saya pergi ke utara, 100% saya pergi ke utara dan 100% saya pergi ke selatan? Masuk akal nggak? Dengan waktu bersamaan. Iya, pastilah. Kan 100% Tuhan, 100% kan bersamaan itu tadi juga.
100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan, kan bersamaan. Benar. Nah, pertanyaan saya, masuk akal nggak ketika saya pergi 100% ke utara dan 100% ke selatan dengan waktu bersamaan? Masuk akal nggak? Dalam waktu yang sama bang ya. Tapi Ya. nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Sekarang tolong jawab pertanyaan saya. 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan itu sebutannya apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Apa sebutannya? 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan sebutannya apa? 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan, Bang. Iya, sebutannya apa? 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan. Ini kesimpulannya apa? Tuhan atau bukan Tuhan? Coba. Hah? Boleh nggak aku Jujur, Bang, ngomong? jujur dengan logika Anda ya. Saya minta tolong ketika berdiskusi jangan bawa keimanan Anda. Kalau Anda bilang begini ke saya, contoh, Bang Ardi, itu kan iman saya, maka selesai diskusinya. Nggak ada diskusi. Saya juga nggak akan bicarakan iman di sini ya, oke? Baik bang. Baik. Nah, kita nggak bicara iman, kita berbicara logika berpikir manusia, Baik. oke? Baik. Oke, baik. 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan ini kesimpulannya Tuhan atau bukan Tuhan? Aku nggak bisa jawab bang. Iya, Apa betul. jawabannya, Bang? Kenapa? Oke, saya hargai. Kenapa kok Anda nggak bisa jawab? Anda tahu nggak kenapa? Kenapa? Karena Nggak tidak tahu. masuk, karena tidak masuk akal. Sepakat? Sepakat? Boleh nggak aku ngomong? Tunggu, Bang, sebelum aku Coba, jawab. tunggu. Ini baik, secara sepakat, kaidah Bang. berpikir. Baik. Jangan secara iman. Kalau secara iman saya nyerah. Enggak gini bang, aku juga ada logika yang sama dengan itu bang. Boleh nggak Ya, aku nyampaikan? Boleh. Tapi jawab dulu. Kenapa Anda tidak bisa menjawab? Kenapa? Bukan, tunggu bang. Sebelum itu ku jawab bang. Sebelum Oh, itu ya ku udahlah, jawab. silakan. Logikaku. Karena bertentangan dengan logikaku juga bang. Ini logika Oh bukan iya, silakan. Mau logika apa yang dipakai? Silakan. Gini bang, aku nih kan statusku kan bang masih sekolah SMA, STM bang. STM. Oh ya. Di samping bersekolah, aku menjadi pekerja di tambang ilegal bang. Udah sekitar 1 tahun TI di sini. Tambang ilegal pula. Wah, jangan kena nanti aku kena polisi ini. Bukan Waduh. di sini. Mata pencahariannya TI di sini bang, di Bangka Belitung bang. Timah ya. Iya timah bang. 271 triliun itu ya. Iya di sini lah. Pantesan Anda kaya banget di situ. Nggak ada kaya bang. Nah jadi apakah kan aku kan 100% siswa dan 100% pekerja di sana bang. Karena aku masih kerja di sana. Oke. Logika berpikirnya bisa nggak Anda 100% bekerja tuh dari jam berapa sampai jam berapa? Bukan jabatanku maksudnya bang. Ini ku apa? Iya, saya tahu. Pertanyaan saya, 100% kerja ini jam berapa sampai jam berapa? Saya tanya jamnya. Dari malam bang. Hah? Dari malam. Iya, jam berapa sampai jam berapa? Sebutkan jamnya, coba. Dari jam 5 sampai jam 11 gitu. Jam 5 apa? 5 maghrib ya? Jam 5 sore ya bang. Jam 5 sore sampai jam? Jam 11 malam. 11 malam. Oke. Pertanyaan saya, dari jam 5 sore sampai jam 11 malam itu sebutannya Anda bersekolah atau Anda bekerja? Itu setelah pulang sekolah bang. Nah, setelah kan? Berarti bukan statusnya bukan sekolah ya, betul ya? Oke. Statusnya bukan sekolah ya, betul? Baik bang. Statusnya kerja, betul? Benar bang. Bisa nggak Anda melakukan pekerjaan yang sama antara sekolah dan juga bekerja dalam waktu yang bersamaan? Bisa nggak? Nggak bisa bang. Masuk akal nggak? Masuk akal bang. Loh, Anda bekerja dari jam 5
sampai jam 11 di tambang dan di saat itu pula Anda bersekolah, masuk akal nggak? Masuk akal bang. Hah? Masuk akal sesuai dengan logikaku, tapi bang ya gini bang, maksudnya Masuk akalnya di mana? Nggak masuk akal, brother. Kamu Enggak dalam masuk keadaan belajar. akal. Kau sekolahnya di mana? Kau sekolahmu di tambang atau bukan? bukan bang di. Lah ya sudah, berarti kan Berarti nggak berarti masuk nggak bisa kan? akal. Bisa nggak kau berada di dua tempat secara bersamaan? Bisa nggak? Nggak bisa bang. Nggak bisa. Masuk akal nggak itu? Nggak masuk akal kan? Itu air Makanya sumur apa dibuang ketika situ? Tuhan menjadi Astaga. manusia, ketika Tuhan turun menjadi manusia dan dia tidak maha kuasa, masuk akal nggak ketika Tuhan yang tidak maha kuasa itu sekaligus Tuhan yang maha kuasa? Masuk akal nggak? Dalam waktu yang bersamaan, masuk akal nggak? Nggak masuk akal bang. Nggak masuk akal. Gunakanlah akal kamu. Mantap. Bagus itu. Jadi banyak sekali ujian-ujian pertanyaan. Contoh, satu kali pertanyaan lagi. Contoh, satu kali pertanyaan lagi. Kalau Tuhan Anda bisa menjadi apa saja? Pertanyaan saya, bisa nggak Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan? Bisa nggak? Bisa bang. Tapi untuk apa itu tetap jawaban saya bang. Bisa tapi untuk apa gitu loh. Berarti ketika Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan, sebutannya Tuhan atau bukan Tuhan? Bukan Tuhan bang. Bukan Tuhan. Ketika Tuhan Anda menjadi bukan Tuhan, pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan? Nggak ada lagi bang, karena dia bukan Tuhan. Ya. Masuk akal, masuk akal. Gimana? Sudah mulai sembuh? Oh, masuk akal bang. Sudah mulai sembuh? Itulah yang namanya Aku nggak sakit, doktrin. Ya, doktrin itu betul kata Ustadz Inspirasi ya, Mamen ya, dengerin ya. Doktrin itu merusak akal pikiran, merusak itu. Merusak. Makanya kenapa sebelum beriman itu harus berakal dulu. Anda sepakat nggak dengan saya? Sebelum beriman harus berakal dulu. Sepakat nggak? Sepakat. Oke. Oke. Tapi lagi, kalau tapi itu artinya membantah pernyataan sebelumnya, itu tapi. Sepakat 80% maksudnya bang. Oke, yang 20% kenapa nggak sepakat? Ada kalanya bang kita nggak menggunakan logika kalau kita beriman bang. Ada Ya, kalanya. ada kalanya. Tapi Iya. tapi itu sudah beriman atau belum beriman itu? Sudah beriman lah. Ah, sudah kan, berarti pertanyaan saya duluan mana iman dengan akal? Ayo. Mana Yang saya bahas ini duluan siapa? Duluan mana? Hah? akal. Duluan akal kan? Betul kan? Betul. Kalau nggak ada akal, Anda nggak bisa beriman. Benar. Tahu nggak orang gila-gila itu? Dia punya otak tapi akalnya sudah hilang, betul nggak? Benar. Makanya dia nggak beribadah kepada Tuhan dan sudah dianggap putus itu sama Tuhan. Segala amal ibadahnya karena akalnya sudah putus gitu. Oke, kembali ke topik sekarang. Jadi sesuai dengan pernyataan Anda Baik bang. bahwasanya Tuhan yang maha kuasa itu tadi sesuai dengan yang ada di kitab Anda ya, telah menjadi manusia. Artinya Tuhan yang maha kuasa itu telah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa. Ketika dia sudah menjadi Tuhan yang tidak maha kuasa, artinya dia tidak berkuasa sebutannya, betul? Ketika dia tidak berkuasa, pertanyaan saya, siapa yang jadi Tuhan yang maha kuasa? Kalau mau jawab ada Tuhan lain, berarti ada dua Tuhannya. Ya kan? Bener nggak? Benar bang. Balik ke bener. tadi bang yang gue bilang. Iya, makanya itu konsep Tritunggal, percaya sama saya, terserah nanti belajar ya. Percaya sama saya, konsep Tritunggal, jangankan kalian para jemaat, pendeta kalian saja bingung sampai sekarang. Bingung. Benar bang. Aku ya ini sih percaya sih bang, percaya. Nah, kan? Bingung. Apalagi kalau saya tanya gini. Bagus. Hostnya telah tepuk tangannya. Apalagi kalau saya tanya gini. Bang Mamen percaya selama jadi Kristen,
Yesus itu ciptaan atau pencipta? Yesus itu ciptaan atau pencipta? Ya, selama jadi Kristen, Anda meyakini Yesus itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Kalau sesuai Alkitab itu balik lagi ke doktrin ya. Iya, nggak apa-apa. Dicoba dulu. Mari kita uji doktrinnya. Masuk akal nggak doktrinnya tadi? Coba, ayo. Baik Bang. Nah, Yesus itu pencipta atau ciptaan? Sebagai pencipta. Sebagai pencipta. Kita kunci di situ. Yesus sebagai pencipta, betul? Betul. Bukan ciptaan, betul? Betul Bang. Pertanyaan saya, yang mati di tiang kayu salib itu Yesus atau bukan Yesus? Yesus, Bang. Yesus. Pertanyaan saya lagi, yang mati di tiang kayu salib itu pencipta alam semesta atau ciptaan? Pencipta Bang. Oke, pertanyaan saya lagi, ketika pencipta alam semesta itu mati selama 3 hari, betul? Betul Bang. Siapakah yang menciptakan seluruh umat manusia selama 3 hari itu? Nggak ada lagi masa penciptaan di situ. Marah. Salah itu brother. Kan nggak ada masa penciptaan di situ. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Saya ralat pertanyaan saya. Baik. Ketika pencipta alam semesta itu mati, pertanyaan saya, siapakah yang membangkitkan pencipta alam semesta yang mati itu? Benar. Ayo, saya tanya ini, siapakah yang membangkitkan pencipta alam semesta yang sudah mati itu tadi? Siapa? Kalau jawaban aku Bang, membangkitkan Yesus yang dimaksud Abang kan? Loh, Yesus kan pencipta. Oke. Nah, siapa yang membangkitkan pencipta alam semesta ini yang sudah mati ini? Siapa? Nah, Mau jawab apa? kalau Mau jawaban jawab aku, Allah Bapak? Mau jawab Allah? bukan Bang. Rusak Nah, Mau kalau jawab Roh Kudus? bukan. Kalau jawaban aku Bang, karena dia balik lagi ke ini Bang, ke maha Tuhan, ke kemahaan Tuhan itu Bang. Nah, dia kan 100% manusia, 100% Tuhan gitu Bang ya. Ya, jangan ke situ lagi. Karena itu Baik. tadi kan 100% Tuhan dan 100% bukan Tuhan, kan nggak bisa dijawab sebutannya apa, ya kan? Baik Bang. Ya nggak usah ke situ, nggak usah ke 100% lagi. Nanti nggak ada jawabannya itu. Baik Bang, dia sendiri yang membangkitkan Bang. Oke, berarti Yesus membangkitkan dirinya sendiri, betul? Benar Bang. Kisah Para Rasul 2:32, silakan baca. Kisah Para Rasul 2. Ah, Kisah Para Rasul 2 ayat 32 Bang ya. Sebentar. Kisah Para Rasul 2:32. 2 ayat 32. Oke, aku baca Bang ya. Aku baca Bang ya. Iya. Baca. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Stop. Yesus inilah yang Dibangkitkan Allah. dibangkitkan, itu kata kerja pasif atau aktif? Kata kerja pasif. Pasif. Berarti ada yang aktif di situ kan? Siapa yang aktif? Yang aktif membangkitkan siapa? Allah. Yang pasif dibangkitkan siapa? Yesus. Oke. Allah pencipta alam semesta bukan? Yesus. Ya, benar. Saya tanya, Allah pencipta alam semesta bukan? Mencipta alam semesta. Yesus pencipta alam semesta bukan? Mencipta alam semesta Bang. Ada berapa pencipta alam semesta? Ada berapa? Telat hostnya telat, tepuk tangannya. Parah ini hostnya nih. Mantap pertanyaannya Bang. Hah? Mantap pertanyaannya. Sulit ya pertanyaannya ya? Bukan sulit, tapi bagus. Ya, terus cuman bagus doang, nggak sulit? Pertanyaan itu bagus sudah mesti Bagus sulit, untuk Bang. ditanyakan, bagus untuk ditanyakan, titik-titik untuk dijawab. Apa titik-titik itu? Sulit. Bagus sudah pasti sulit lah Bang. Sulit. Ayo. Oke ya. Saya harap Mamenku jangan masuk ke room-room penghujat
yang membenci Islam. Kenapa? Karena Anda bukan penghujat. Kalau Anda bergaul dengan orang yang jual parfum, maka sehari-hari Anda akan ikutan wangi. Kalau Anda sehari-hari berjual dengan orang yang jual ikan, sehari-hari badan Anda akan ikutan amis. Sama halnya ketika Anda bergaul dengan orang-orang baik, maka Anda akan ikutan baik. Ketika Anda bergaul dengan penghujat Islam, maka Anda akan menjadi penghujat Islam. Hati-hati ya. Respect Bang, mantap Bang. Itu ya. Oke, silakan saya serahkan mungkin ke teman-teman. Saya harap Bang Mamen tetap belajar, semangat. Kita di sini umat Islam sangat sayang kepada Bang Mamen. Kita sayang, bukti sayangnya adalah saya mau mau meladeni Abang dengan beberapa logika berpikir yang mungkin Abang butuhkan. Ya terserah mau dipakai atau enggak, itu urusan Abang. Yang jelas kita sudah membuktikan sama-sama secara akal rasional logika manusia berpikir bahwasanya ternyata Tuhan yang selama ini Anda imani itu adalah Tuhan yang tidak masuk logika manusia. Begitu. Silakan dilanjut teman-teman. Aku izin mute ya. Thank you Bang, Bang Ardiansa, thank you, respect Bang. Oke.